Labirin Kehidupan kembali menjumpai Anda sahabat. Kami sampaikan kepada Anda tulisan Pendeta Yowas Hadi Prasetya berjudul Seperti Biasa. Baik, saya Uli Manalu. Entah sejak kapan para motivator berhasil memengaruhi warga gereja. Orang-orang berpenampilan menawan itu berhasil dengan sangat meyakinkan memotivasi warga jemaat untuk berteriak luar biasa setiap kali ditanya apa kabar. Tentu saja dengan sedikit penambahan religius, ungkapan ini kedengarannya benar. Bukankah Allah kita memang luar biasa dan Ia mengerjakan banyak hal luar biasa dalam hidup kita dan membuat hidup kita luar biasa? Tentu saya tak yakin dapat mengubah cara pandang warga jemaat kita itu. Ekspresi yang sangat meyakinkan itu tampaknya begitu cocok dengan naluri iman kita kepada Allah yang memang luar biasa. Namun mungkin kita perlu meneliti lebih dalam sahutan luar biasa tersebut dengan cara pandang yang lebih matang dan mendalam. Izinkan saya menawarkan cara pandang tersebut. Sahabat, hidup yang biasa, ordinary, sesungguhnya adalah hidup yang sudah tertata sebagaimana mestinya, sudah sesuai dengan tatanan, order yang teratur. Bukankah hidup semacam itu baik dan indah? Bukankah setelah Allah menciptakan semesta dalam 6 hari secara teratur, Ia berseru, sungguh amat baik? Kejadian 1 ayat 31. Singkatnya, keteraturan hidup adalah pantulan dari cara Allah menata dan memelihara semesta ini. Apa jadinya jika orbit seluruh planet yang tertata rapi itu tiba-tiba berubah tidak seperti biasanya? Ada satu sebutan untuk itu, luar biasa. Apa jadinya jika jantung yang berdetak ajak dengan pola yang sama tiba-tiba berdetak tak beraturan? Luar biasa. Bicara soal jantung manusia, tahukah Anda serangkaian fakta berikut? Jantung manusia rata-rata berdenyut 72 kali per menit, atau 103.680 kali per hari, atau 30.843.200 per tahun. Jantung seseorang yang berusia 50 tahun misalnya berdenyut sekitar 1,9 miliar kali. Sekalipun hanya memiliki berat 300-400 gram, jantung manusia mampu memompa sekitar 7.500 liter darah per hari, melewati 96.560 km pembuluh darah. Setiap hari jantung kita menciptakan energi yang cukup untuk menggerakkan sebuah truk sejauh 32 km. Dengan angka ini, jantung seseorang yang berusia 66 tahun menghasilkan energi yang dapat menggerakkan truk sejauh perjalanan dari bumi ke bulan pulang pergi. Sahabat, semua itu fakta berlangsung secara teratur, konstan, dan biasa. Jika jantung semacam itu berdetak luar biasa, justru kita harus cemas sebab tentulah ada yang tak beres dengan jantung dan kesehatan kita. Dunia medis menyebutnya sebagai gejala aritmia, yaitu denyut jantung yang tak beraturan. Keengganan sebagian orang untuk menjalani hidup yang rutin tampaknya muncul dari anggapan keliru bahwa yang rutin tidak bermakna, membosankan dan menjemukan. Padahal tahukah Anda bahwa rutinitas adalah cara kita menghargai keteraturan hidup yang merupakan anugerah dengan penuh ketekunan dan kesetiaan? Kata rutin berasal dari kata root, yang menunjuk pada jalan yang harus ditempuh. Hidup adalah sebuah perjalanan yang harus dilakoni setiap saat. Sahabat, mari renungkan contoh berikut ini. Anda harus pergi dari Jakarta ke Yogyakarta yang berjarak 560 km mengendarai mobil. Rute antara kedua kota ini baru bisa dijalani jika kita dengan penuh ketekunan melewati menit demi menit, kilometer demi kilometer. Dengan mudah kita menjadi bosan dan jemu. Tanpa kesabaran, tak mungkin jarak sepanjang itu dilewati. Atau pikirkan contoh yang ini. Jika Anda seorang pekerja pada sebuah pabrik, Anda harus melewati rute yang sama setiap hari untuk sampai ke pabrik. Kemudian Anda harus melakukan pekerjaan secara rutin sesuai dengan yang ditugaskan kepada Anda. Hanya dengan cara itu,
Anda mencari nafkah, menghidupi keluarga dan bertanggung jawab atas kehidupan yang dipercayakan kepada Anda. Sahabat, ternyata rutinitas adalah cara terbaik untuk dengan setia dan tekun melakoni kehidupan kita sampai akhir. Apa yang rutin ternyata memberikan kepastian kepada kita untuk merespons pemeliharaan Allah sehari-hari, bukan hanya sekali-sekali. Ia adalah wahana bagi manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai bagian dari tata semesta yang tertib dan teratur untuk memaknai kehidupannya. Jika hidup yang biasa dan rutin itu baik, maka kita perlu merayakannya sebagai bagian dari identitas kita sebagai manusia. Itu juga dapat berarti bahwa keinginan berlebihan untuk menjadi luar biasa seperti yang dianjurkan oleh para motivator itu dapat menyeratkan beberapa hal. Pertama, jangan-jangan kita tengah menolak kenyataan bahwa Allah memelihara seluruh semesta dalam tatanan yang tertib dan teratur demi merawat kehidupan bersama seluruh semesta ini. Yang kedua, jangan-jangan kita tengah menunjukkan keinginan menjadi lebih dari manusia atau menjadi manusia super yang lebih unggul daripada ciptaan lainnya. Jika demikian, sahabat, apakah memang tak ada sama sekali yang luar biasa? Ada, tentu saja. Yang luar biasa adalah Allah itu sendiri, bukan manusia. Mengatakan bahwa Allah luar biasa berarti mengakui bahwa Allah memang melampaui semua ciptaan yang biasa, ordinary dan alam, natural. Itulah pesan Kristiani yang selalu membuat hati saya tertawan, yaitu bahwa yang luar biasa dan supernatural itu ternyata memasuki kehidupan manusia yang biasa dan alami, bahkan mengambil hakikat kemanusiaan itu ke dalam dirinya sendiri. Kita menyebutnya inkarnasi, menjadi manusia, sebagaimana yang dituturkan oleh penulis Injil Yohanes. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes 1 ayat 14. Mengagumkan, bukan? Jadi jika sekarang Anda ditanya, apa kabar? Saran saya sederhana saja, jawablah seperti biasa, baik, dan jalani hidup Anda setekun, sesabar, dan setabah mungkin. Hayatilah kehidupan Anda seperti biasanya, yaitu bersama Allah yang luar biasa itu. Demikian Labirin Kehidupan. Bagi sahabat yang membutuhkan naskah cetak lengkap Labirin Kehidupan, silahkan menghubungi BPK Gunung Mulia. Terima kasih sudah meluangkan waktu Anda bersama kami. Sampai jumpa.